Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak bosan-bosannya kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dialah Nabi yang telah menggulung tikar kekafiran dan membentangkan sajadah-sajadah keimanan, sehingga pada hari ini kita masih sempat merasakan manisnya iman di bawah naungan panji-panji Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Korelasi Makanan Halal dengan Ketaatan Beragama. Bukan hanya akal dan ruh, manusia juga akan dipandang mulia dan sempurna apabila dia dapat menjaga fisiknya dengan baik. Saking pentingnya menjaga fisik, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang menjaga keadaan fisik. Ada tentang berolahraga, ada tentang kesehatan, bahkan ada tentang perawatan. Namun ada satu hal yang dipandang sederhana, namun dampaknya dapat mempengaruhi antara akal dan ruh. Apa itu? Yakni makanan. Kata Allah, jika aku telah memberikan kalian fisik yang sempurna wahai manusia, maka kewajiban kalian adalah menjaga fisik itu dengan sebaik-baiknya, memberikan asupan yang bermanfaat, memakan makanan yang sehat. Seseorang ketika tidak makan, tubuhnya akan menjadi lemah, bahkan bisa sakit, bahkan bisa berakibat fatal, meninggal dunia. Jadi bagi kita yang diciptakan oleh Allah dengan fisik yang sempurna, maka kewajiban kita menjaga fisik ini dengan sebaik-baiknya dengan cara makan. Tentang makanan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai ayat 169 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu
innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi Allah, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu, dan sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu berbuat yang jahat lagi keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar firman-Mu, ya Allah. Maha benar firman-Mu, ya Allah. Lagi Maha Agung. Perhatikan ayat di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, semua manusia, bukan hanya yang beriman disuruh untuk memperhatikan makanannya, tetapi yang belum beriman juga disuruh untuk memperhatikan makanannya. Yang non-Islam juga tetap wajib makan. Lalu jangan kita katakan karena kita telah berislam kita tidak perlu makan. Tentang makanan ini ada dua aturannya. Yang pertama halal, dan yang kedua tayyib. Apa itu tayyib? Makanan yang baik atau makanan yang menyehatkan. Perhatikan fenomena yang sekarang terjadi ini. Virus corona muncul menjadi momok di berbagai negara, termasuk di Wuhan, Cina. Virus mematikan ini pertama kali ditemukan pada Oktober tahun 2012. Ditemukan oleh ilmuwan Islam berkebangsaan Mesir, yakni Profesor Dr. Ali Muhammad Zaki PhD, dan dibantu oleh beberapa ilmuwan dari Belanda, mengatakan bahwa virus ini bersumber dari kelelawar. Bukankah di dalam Al-Quran dan hadis telah mengingatkan bahwa kelelawar itu haram untuk dibunuh, lebih-lebih haram untuk dimakan? Perhatikan, Allah telah melarang kita untuk memakannya, tetapi saudara-saudara kita di luar sana malah memakannya. Perhatikan apa yang terjadi. Virus ini menyebar luas, ribuan orang terjangkit dan ratusan orang meninggal, dan belum ditemukan apa obatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memakan sesuatu, jangan kita hanya terfokus kepada zatnya. Bisa saja buah yang kita makan, zatnya terlihat bagus, tapi cara memperolehnya dengan cara mencuri, mengambil mangga tetangga, ini haram. Seorang mukmin seharusnya makan makanan yang halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperoleh harta dengan cara yang halal atau sah, maka ia telah menyelamatkan dirinya dan keluarganya, menyelamatkan para teman-teman dan sahabatnya.
ia telah menyelamatkan dirinya, dan pada hari kemudian ia akan bertemu dengan Allah dengan wajah yang bersinar bagaikan bulan. Tetapi barang siapa yang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kemudian dengan kemurkaan. Hadis riwayat Baihaqi. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, selama itu halal, maka ia akan menjadi darah dan daging di dalam tubuh kita yang senantiasa mengeluarkan energi-energi positif, sehingga kita akan taat beribadah kepada Allah. Allah pun akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Tetapi ketika yang kita makan itu haram, cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik, maka otomatis jiwa raga kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang maksiat. Seluruh yang hadir dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram, jangan harap doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Mari kita cek, mungkin selama ini kita berdoa kepada Allah, berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Periksalah di dalam diri kita, mungkin ada makanan atau pakaian yang haram melekat di dalam tubuh kita sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Hati-hati. Seluruh yang hadir dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mengecek kehalalan suatu makanan, maka kewajiban kita selanjutnya adalah membaca basmalah ketika ingin memakannya. Ketika kita memakan sesuatu, jangan juga terlalu berlebihan, karena yang berlebihan itu di mata Allah itu tidak baik. Ketika kita memakan terlalu berlebihan, penyakit mudah menyerang. Bagi setan ada peluang. Waktu pun terbuang. Ini makanlah dengan tenang. Makan pisang, Makan rendang, nasi padang, makan apang, makan udang, makan pipang. ditambah lagi Minum susu sama susi di sangseng sisi sungai siang-siang. Seluruh yang hadir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kesimpulannya, mari kita bersama-sama memeriksa. Mungkin makanan yang kita makan itu haram, jadi doa kita sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari makan makanan yang haram. Bagaimana para hadirin sekalian? Insya Allah kita makan makanan yang halal, jangan makan makanan yang haram. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bisa bertemu kembali. Amin. Akhirul kalam, unsur makola wala tanzur mangkola. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.